Nah, selanjutnya kita mengenal model bisnis yang disebut sebagai ultimate luxury gitu ya. Ini adalah fokusnya ke kalangan atas gitu ya dengan menyediakan produk atau layanan kelas premium. Ini biasanya yang disasar ini adalah snob effect gitu ya. Yaitu contohnya jam mewah gitu ya. Jam mewah itu biasanya akan terlihat lebih bagus kalau dijual di harga yang lebih tinggi. Apakah memang nilainya gitu, intrinsic value dari jam setinggi itu belum tentu sebenarnya gitu ya. Jam gitu ya bisa dijual dengan harga 50 juta atau 200 juta atau 300 juta itu belum tentu nilai intrinsiknya segitu gitu. Tapi kalau suatu jam itu dijual dengan lebih mahal, misalnya jam yang bisa dijual 50 juta itu kemudian dijual 200 atau 300 juta, maka ada snob effect gitu. Dia akan terlihat lebih bagus kalau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini benefitnya apa? Buat pembeli gitu ya. Ini biasanya merupakan aktualisasi diri gitu ya. Teori Maslow gitu ya. Ketika dia kebutuhan utamanya sudah terpenuhi, maka ke atasnya yang akan dia cari adalah aktualisasi diri gitu ya. Nah, ini pelanggan-pelanggan yang ada dalam tataran piramid itu yang ada dalam aktualisasi diri, inilah yang dicari oleh perusahaan yang menjual ultimate luxury, yaitu dia menjual barang-barang mewah. Buat penjual apa untungnya? Marginnya sangat lebar, wide margin gitu ya, dibandingkan dengan menjual produk yang sifatnya mass gitu ya, yang sifatnya umum. Dia dengan produk premium itu dia bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya apa sih? Ya jam mewah jelas ya, kita melihat ada Rolex, ada Hublot, dan Tag dan segala macamnya yang cukup premium gitu ya, Omega dan segala macamnya yang itu dijual dengan harga yang lebih mahal karena adanya snob effect. Bandingkan itu dengan merek-merek biasa gitu ya, Seiko, Casio dan segala macamnya atau yang lain-lainnya. Tentu dia marginnya akan lebih tinggi untuk jam-jam mewah itu. Kemudian di bisnis mobil gitu ya, itu ada Lambo gitu ya, Lamborghini. Dia menyediakan high power sport car gitu ya untuk kalangan atas. Yaitu apa ya, yang membeli Lambo biasanya tertarik dengan aktualisasi diri. Keren nih gitu ya, snob effect. Buat penjualnya Lambo itu mungkin penjualannya nggak akan sebanyak seperti mobil-mobil Toyota dan segala macamnya yang umum ya. Dan dia penjualannya mungkin lebih sedikit, tapi untuk satu produk dia memiliki margin yang jauh lebih tinggi. Kemudian hotel gitu ya, ada yang sifatnya luxury hotel gitu ya. Itu contohnya adalah Jumeirah Group gitu ya, Emirates Tower, Burj Al Arab dan segala macamnya yang dia menjual kemewahan dengan harga dan margin yang tinggi untuk pengunjung yang mengharapkan aktualisasi diri. Yang baru-baru ini populer Elon Musk gitu ya dengan SpaceX. Jadi dia menyediakan layanan experience gitu ya, travel keluar angkasa untuk kalangan atas gitu ya, yaitu ya snob effect, dan dia juga mendapatkan margin yang tinggi di situ.